Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak ibu yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya. Kita belajar di kelas online di Semweb. Bersama saya Ibu Haryati. Kali ini kita akan bahas materi pertemuan yang ketiga. Kita sambung dari pertemuan yang kedua yang lalu. Di video ini nanti akan saya terangkan tugasnya apa. Jadi silakan kalian perhatikan dan kalian praktekkan di rumah tugas yang saya berikan nantinya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya berikan waktu 30 detik untuk membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kesambungan dari materi berikutnya, yaitu tentang kegunaan si tag P dan tag H1. Oke. Nanti akan saya jelaskan tag P gunanya untuk apa, tag H1 gunanya untuk apa. Ini H1 ini sebenarnya heading. Heading ini banyak turunannya, ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nanti akan saya jelaskan masing-masing. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana menggunakan tag HTML, lalu tag head, tag body. Nah, itu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menyimpan dokumen HTML, dan bagaimana cara menampilkan tag-tag yang sudah kita susun, kita tampilkan melalui web browser. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tag P dan tag H1. Oke, langsung saja saya langsung masuk praktek ya. Kalau kalian membuat tag P dan tag H1 tadi, ini berada di dalam body ya. Ini tidak berada di dalam tag si head, tapi berada di tag body. Jadi tag 2 ini berada di dalam tag body. Oke, kita coba ya, langsung aja ya. Nah, yang pertama jangan lupa kita buat titelnya dulu, judulnya dulu. Yang pertama kita buat tag HTML. Lalu tag head. Ingat, saat kita membuat HTML, jangan lupa tag head itu harus diawali. Lalu di dalam tag head ini, di dalam tag head ini harus ada tag title. Oke, di tag title ini terserah kalian membuat judul website kalian apa. Nah, di sini saya ingin membuat judul website saya yaitu judul website yang akan kita buat yaitu belajar heading ya, belajar heading. Oke, belajar heading namanya. Kalau cara bacanya bahasa Indonesia yaitu belajar heading gitu ya. Jangan lupa teks titelnya ditutup. Oke, sudah masuk titel, lalu kita tutup headnya. Oke, bagaimana cara menutup tag head? Cara menutup suatu tag, kita awali dengan garis miring. Lalu tag apa yang mau kita tutup? Misalnya saya menutup tag si head ini mau kita tutup, maka tutup head. Itu. Next, lalu kita masuk di body. Nah, di body inilah kamu akan mengetikkan tag yang akan kita pelajari tadi, yaitu ada tag P dan tag heading. Nah, disinilah kita akan belajarnya. Oke, tag P itu digunakan untuk membuat suatu paragraf di body kita, di website kita. Nah, cara membuatnya bagaimana Bu Arianti? Misalnya, kita awali dulu, kita awali dulu tentang tag head dulu, tentang tag heading dulu. Ya, tag heading itu digunakan adalah untuk membuat judul besar pada suatu paragraf yang akan kita tampilkan di website. Ya, misalnya tag heading 1. Misalnya kita buat adalah Indonesia beragam budaya. Nah, budaya 1 misalnya ya. Beragam budaya 1. Nah, kenapa saya buat 1? Ini kita menandakan bahwasanya kita lagi menggunakan tag heading 1. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, sudah saya singgung di awal bahwasanya tag heading itu ada 6 jenis.
Ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah, apa perbedaan dari H1 sampai H6 ini? Nanti akan saya tampilkan. Tapi jangan lupa juga kita tutup H1-nya. Oke. Next kita buat dari H2. Kita buat lagi Indonesia beragam budaya. Ini saya kopikan aja ya, biar cepat. Mana copy, lalu di sini kita pastikan. Oke, di sini saya buat 2. Oke, jangan lupa tagnya juga ditutup ya, jangan pernah lupakan itu. Lalu tag H3 kita buat juga. Kita buat di sini 3, di sini kita buat H3. Nah, di sini kita buat H4. Lalu di sini kita buat 4. Di sini H4. Oke. H5, heading 5, lalu kita buat di sini 5. Nanti kita akan lihat, nanti kalian bisa perhatikan sendiri apa perbedaannya dari heading 1 sampai heading 6. Nanti kalian akan lihat sendiri perbedaannya. H6, lalu H6. H6, oke. Oke, nah ini kita tutup dulu bodinya. Jadi kita buat dulu, saya paparkan dulu headingnya dulu, lalu nanti kita masuk di tag P ya. Ini kita buat dulu bodinya. Oke, kita buat dulu ya body, lalu di sini tag HTML. Saya contohkan salah satu dulu ya, tag P dengan tag heading dulu kita contohkan salah satu. Oke, tadi tag heading adalah gunanya untuk membuat judul pada suatu paragraf. Nah, sekarang coba kita eksekusikan. Ini kita simpan dulu file, lalu save as. Oke, di sini kalian simpan di folder yang kalian mau. Di sini saya buat adalah heading. Pertemuan ketiga. Heading dan paragraf. Oke. Ya, di sini jangan lupa teksnya kalian pilih yaitu HTML. Lalu kalian save. Oke, sekarang coba kita lihat. Ya, kita lihat foldernya di mana kita simpan tadi. Oke, di sini di bahan ajar saya. Ini pertemuan ketiga, ini dia. Pastikan bahwasanya dia formatnya adalah format dari web browser ya, jangan teks, jangan seperti ini teks ya, teks dokumen. Oke. Ini lalu kita buka, double klik aja. Oke. Sabar. Kita klik, oke, sabar ya. Oke. Lagi dibuka. Nah, jadi tadi kita ulangi lagi ya, bahwasanya tag heading ini adalah gunanya untuk membuat judul. Oke, udah kebuka belum? Oke, belajar heading. Oke, ini titelnya. Lihat, titelnya tadi kita buat aja belajar heading. Kita perhatikan, titel yang kita buat tadi adalah belajar heading. Ini. Oke, sekarang kita lihat di web browser kita. Oke, ada di sini bagian belajar heading. Jadi yang ini gunanya adalah untuk membuat tag title ya. Tag title saat eksekusi, saat dibuka di web browser itu letaknya di mana? Di sini dia, belajar heading. Oke, ini saya dua kali kebuka, saya tutup aja satu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Oke, H1 ini menandakan adalah heading 1. Artinya, perbedaan dari H1 sampai H6 adalah ukuran tulisan judulnya gitu. Jadi kalau H1 berarti tulisannya dia makin besar. Indonesia beragam budaya berarti H1. Indonesia beragam budaya 2 berarti H2. Semakin dia sampai ke H6, maka tulisannya juga semakin kecil. Ini lihat ya, saya besarkan lagi biar nampak. Oke. Indonesia beragam budaya, berarti dia heading 1. Jadi semakin hanya H1, H2, H3, H4, H5, H6, maka semakin kecil. H1 dia judulnya besar, makin ke H6 dia semakin kecil. Nah, itu dianya. Ya, jadi heading itu judulnya adalah gunanya untuk membuat
judul gitu ya. Nah, next kita lanjut ke tag P. Tag P ini gunanya untuk membuat paragraf. Misalnya ya kira membuat paragraf apa misalnya? Indonesia misalnya. Indonesia kaya akan budaya misalnya. Akan budaya misalnya satwa misalnya kayak gitu ya. Dan apa gitu dan kuliner misalnya. Sorry ya saya buat tidak apa ya spontan aja, nanti kalian bisa buat sendiri ya. Jadi tag P ini digunakan untuk membuat paragraf ini kayak lalu ya, misalnya kalian ingin menuliskan suatu paragraf, kalian tag yang digunakan adalah tag P. Kita simpan dulu ya, lalu saya reloadkan lagi. Ini dia, Indonesia akan budaya satwa dan kuliner misalnya. Nah ini adalah si tag P tadi ya. Kalau H1 heading ini H1 sampai H6 ini dia judulnya. Oke Bu Areti, coba saya mau buat cuma teks si tag H1 aja judulnya Bu, biar besar. Oke ini saya hapus saja. Nah, coba kita save. Hasilnya seperti apa? Lalu saya reloadkan. Nah ini dia ya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita hanya belajar dua tag, yaitu tag H1, tag heading. Tag heading itu ada ada 6 jenisnya. Ada H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan kita belajar tag P. Tag heading gunanya untuk membuat judul, tag P digunanya adalah untuk membuat paragraf pada si body website kita. Itu dianya. Nah, tugas kalian adalah silakan tulis di buku kalian, di buku tulis tugas kalian, buat tag. Terserah kalian membuat websitenya apa, tapi di dalam website yang kalian buat itu ada tag H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan tag P. Nah, isinya ini nanti terserah kalian. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.